lagi. Ya, Tapi kan lagu Ingrid Apatis. Bentar. Anda masih ada hidup. Episode kali ini agak emo, Apa tuh anjing? emosional. Apa sih bahasa Indonesianya quarter life crisis tuh? Krisis paru bayi. Paru bengkok. Krisis paru usia. Tujuh seperempat abad. Tulis perempat Gimana? Kamu 25 kan? 25. 24 men, gila. Oke, 25 kan? Iya, 24 gua tahun ini. Iya, tahun depan 25. Oktober. Iya. Besok berarti Tahun depan belum. Bulan depan. Oh, bulan depan. Tanggal 29. Wih. Tapi gua apa lagi anjir? Pas. Oh, dua-duanya gondrong ya. Apa yang kamu rasakan? Keluhannya, Dek? Keluarkan saja, Dek. Yeah, especially you know the life has begun. Fase baru Iya. dalam hidup. Babak baru dalam Remaja enggak, dewasa belum. Iya, Masih kecil juga, nggak kecil-kecil amat. kencingnya udah lempeng. Udah nggak bengkok tuh. Udah nembak tuh. Banyak banget sih yang dirasain di umur-umur segini ya. Cuman yang selalu gue pertanyakan kayak ini orang-orang di atas gue ini yang udah Yang lahir di tahun 80-an. Iya, Iya. lahir di tahun 80-an kayak lu ngerasain hal ini gak sih? Karena menurut gue yang gue rasain sekarang kayak iya, kalau misalkan emang orang yang tahun 80-an ngerasain hal ini mungkin gak sih selebay anak-anak sekarang gitu. Karena yang gue rasain sekarang tuh gue ngeliat kayak ya lebay sih, jatuhnya lebay karena semua masalah hidup lu harus lu blow up di media dan akhirnya sampai akhirnya kayak jadi sebuah habit gitu di sosial media itu rame kayak quarter life crisis bla 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 bla. Orang dulu kan kalau mau curhat mau ngeluh kan ya Iya, coy. dan Nulis. gue lebih lepas ke situ sih daripada lu harus ngoceh di sosial media kayak lu ngeluh sana sini ya nggak semua orang men bisa support lu gitu. Mungkin yang ngeliat juga, gue juga sama Asik. punya derita yang kayak Iya. itu. Ini cerita ini punya pengalaman nih. Oh, gue udah, Dia udah pernah lewat. Dia udah nggak pas Gua udah lewat. sebenarnya sih masih dalam fase itu, cuman gue udah berdamai. Oh gitu. Lebih pasnya sih gue udah berdamai, maksudnya lumayan lah tuh dari Celahnya udah dapet lah ya. Iya, udah dari Lumayan. 24 tuh kan, mulai di 24 lah. Gue nganggepnya 24 tuh udah mulai tuh quarter life crisis tuh udah mulai menyerang tuh. TMS. Umur 24 tuh udah wah anjing, ada gemburan di fase awal lah. Mungkin ada orang lain di belahan dunia mana, sebelah mana, dia nggak bisa tuh ngadepin quarter life crisis ini, karena menurut gue yang diserang tuh psikis. Ada penyakit psikologis lah itu, maksudnya tendensinya tuh arahnya tuh ke penyakit psikologis, karena dia Iya. nyerangnya psikis kan. Kepikiran. Soalnya kenapa waktu gua itu quarter life crisis berarti 2018-an lah. 2018-an itu sosial media udah kenceng, angkatan-angkatan gua udah pada sukses kan. Meanwhile 2018 tuh gua baru lulus. Setelah 7 tahun kuliah tuh gua baru wisuda Februari 2018. Di situ tuh gua udah mulai diserang tuh. Wah, anjing, gua bilang bangsat nih. Orang tuh udah di mana, gue masih di sini anjing gitu. Kayak gitu-gitu. Terus ditambah serangan sosial media, orang namanya Instagram kan tempat untuk berpamer diri ya. Iya. Dan tempat untuk mencurahkan semua harta dan semua apa yang kita beli, semua apa yang kita achievement kita ada di situ semua lah. Mau lu pacaran, mau lu nikah, mau lu naik pangkat, ada semua di situ. Tempat pride lah. Iya, beli barang mahal apa lu ada di situ semua. Buset, teman-teman gue tuh gue habis beli mobil lah, habis nikah lah, habis bla 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 segala macam. Gue bilang gue masih di sini anjing. Itu tuh yang men-trigger gue agak lumayan, wah anjing, kena nih gue nih. Psikis gue lumayan kena tuh di situ. Karena komparasi itu, maksudnya sosial media memperparah sih keadaan. Cuman yang gue nyinggung Ican itu, anak-anak 80 ngalamin apa enggak? Ngalamin, yakin gue. Karena hari ini cuma nambah faktor doang. Cuma nggak terlalu ke blow up. Hari ini tuh cuma nambah faktor dari IG, Iya. dari Twitter. sosial media, dari YouTube, bla 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 segala macam.
itu cuman memperparah kondisi lu aja. Iya. Orang dulu juga ada pressure-nya dari lingkungan sekitar, tongkrongan lu, circle lu. Ya sesimpel gue dulu mungkin ya di awal umur 22 23 tuh udah mulai sebenarnya karena hari itu teman gue beberapa udah ada yang mapan nih, udah ada yang nikah, udah ada yang punya mobil dulu ya, duniawi lah, duniawinya udah settle lah. Ada tuh beberapa mulai kena tuh psikis gue tuh. Cuman gue masih have fun, gue masih ngampus, gue masih hihi kan. Hari itu gue masih ada mainan gitu, mainan maksudnya dalam artian di kampus tuh gue masih ada berkegiatan, masih ada yang gue kejar lah, masih ada gigs yang gue harus tonton, masih bucket list gue nonton artis mana tuh masih ada, gue masih ngejar itu tuh. Umur segitu kan ya nabung, kuliah, cabut pulang tuh buat nabung buat itu, beli sneakers apa, iya kan? Nggak kepikiran tuh quarter jembut ini. Wah angin lalu aja, terus pas 25 tuh mulai tuh gue mulai. Untungnya kenapa gue survive? Gue kerja hari itu Starbucks, selamat tuh gue. Satu beban gue tuh keangkat, maksudnya salah satu komparasi kan salary, kerja, karir, percintaan, keluarga, terus apa yang lu punya, apa yang lu achieve, itu kan yang bikin krisis ini tuh salah satunya keangkat nih, salah dua lah, S1 sama gue udah kerja hari itu. Jadi tinggal nikah yang sampai sekarang gue belum, 27 Club cuy, santai, belum nikah, santai 27 Club, mungkin 30 lah 27 Club ya, Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, terus Jim Morrison. Jadi gila ya, parah deh. Ya, orang kayak lu lagi. Ya, Tapi kan lagu Ingrid Apatis. Bentar. Anda masih ada hidup. Gitu aja sih mikirnya. Santai. Akhirnya kenapa gua memilih untuk berdamai? Ada satu buku gua baca. Mungkin bukunya mainstream banget. ya gue tahu kan. Bodo amat. Iya, seni buat bersikap bodo amat. Itu bodo amat sama lagunya si Black Sheep. Bodo amat. Itu kunci gua mungkin terlihat klise tapi setelah gua baca, oh iya juga ya. Gitu. Maksudnya Tapi emang kayak ya udah senjata lu yang paling kuat tuh emang bodo jadi amat. bodo amat dalam arti kata gini. Yang gua jangan terlalu apa yang orang capai lu mau gitu loh. Jadi fokus aja. apatis dalam konteks quarter life crisis yang gua pegang ya, prinsip akhirnya yang jadi prinsip gua itu bodo amatnya tuh ke orang lain, achievement orang lain tuh bodo amat. Iya. Maksudnya kita punya jalur sendiri kok untuk sukses dan kita punya definisi sukses masing-masing gitu. Toh gua sama lu punya bacaan yang beda, punya musik yang berbeda, punya film yang berbeda, punya influence yang berbeda, mungkin kesuksesan itu beda juga gitu. Dalam pandangan gue mungkin pandangan sukses menurut gue cuman kayak lu tahu film Good Will Hunting, ya mungkin kayak gitu. Kalau lu tonton deh, Good Will Hunting tuh yang main Robin Williams, Ben Affleck sama Matt Damon, tuh bagus banget filmnya tuh buat menemani quarter life crisis lu tuh asik tuh film itu. Atau gue mungkin pengen kayak si Forrest Gump. Mungkin gue pengen kayak dia gitu kan, beda-beda gitu ya sukses menurut orang-orang gitu. Atau mungkin gue kayak mau kayak Haritanu gitu, punya media. Atau gue mau kayak Rocky Gerung gitu kan. Atau mungkin kan kita punya definisi masing-masing gitu. Maksudnya Film penting keluarganya di ini tinggal di hutan. oh Captain Fantastic mungkin kayak gitu kan. Pengen kayak Captain Fantastic kan lu. Lebih ke situ sih gue. Emang lebih. Atau kayak Into the Wild. waduh. Kan buang KTP, buang duit, Bakar duit, buang Mobilnya dijual. pindah ke hutan. Suksesnya emang kayak ya udah apa yang lu lihat itu kayak wah ini orang sukses banget punya mobil. Ya, itu yang lu lihat aja, itu mungkin pencapaiannya dia. Kan pencapaian lu Kan lu nggak tahu di belakang mobil itu ada cicilan berapa, ada gaji berapa, ada data yang dikelabui sampai akhirnya bisa dapat mobil. Kan kita nggak tahu.
kayak gitu nggak jelas lu. Ya menurut gue jelas gitu. Ya kan gue nggak perlu dengar kata lu gitu. Maksud gue gitu. Jadi bukan hopeless atau gue yang anjir lu rendah banget hidup lu gini kan yang ngeset tinggi rendahnya kan kita gitu. Jadi biar kita nggak stres amat, ya mendingan kita mikirin hidup kita aja dulu. Sebenarnya pengen banget diakuin sebenarnya. Itu sih. Nah, Pengakuan Pengakuan sih, itu bukannya masalah disukses sampai mana apa, butuh pengakuan. Hal kecil pun orang-orang ini sebenarnya butuh pengakuan rata-rata kan. belum di ini sama society gue nih. Ya iya, minimal sama circle aja. Itu juga jadi faktor. Belum ada dukungan. Jadi faktor. Iya, jadi kayak nggak salah juga sih menjadikan sosial media sebagai standarisasi untuk lu sukses. Cuman kayak ya jangan jadinya kayak bumerang gitu buat lu jadiin standarisasi sosmed buat Pasti. sukses tuh segitu ya kan. Tapi ujung-ujungnya nih lu kena quarter life crisis, anjing lu ngeluhnya setengah mampus. Sumpah. Lu ya lah belum pantas, maksud gua lu pengen dapet apa achievement yang tinggi, tapi lu ketika kehantam sama realita gitu, kehantam realita lu udah ngoceh setengah mampus, apalah lu obrolin segala macem. Gue bilang ya itu yang namanya akhirnya maksain, dan yang itu yang dibilang kayak quarter life crisis gitu. Terus ini juga sih orang tipikal netizen Indonesia tuh mengedepankan gengsi ketimbang fungsi. Nah, itu tuh. Jadi sesimpel lo kehilangan esensi fungsi celana, akhirnya lo beralih ke brand, bukan malah celana kan untuk menutupin aurat lo atau menutupi diri lo biar nggak terlindung lah, untuk melindungi diri lu lah. Nah, lu lupa nih esensi dari itu, lu malah mikir fokus sama waduh gengsinya apa ya kalau gue pakai ini gitu. Iya, Jadi, kayak lebih ke situ sih apa netizen Indonesia akhirnya balik lagi ke pengakuan itu. Wah ya anjing, barangnya branded, mantap, nongkrong di M Block, siap. Saran-saran masuk banyak nih kan ketika lu quarter life. Jadi ketika di persimpangan itu gua ketemu aliran hidup minimalis. Mungkin di Indonesia Raditya Dika. Kalau lu denger yang orang luar negeri itu anjir keren banget men, keren banget maksudnya. Lu se-ekstrim itu. Tuh ada tuh si siapa tuh gue lupa. Pokoknya kalau di Jepang tuh ada wabi-sabi istilahnya. Wabi-sabi itu anjir keren banget hidup minimalis segala macam. Hidup minimalis itu bukan lu miskin gitu. Hidup minimalis ya lu cukup aja gitu. Ntar detailnya bikin Ntar episode baru ya. Ntar gue bikin. Gue udah riset sih, maksud gue mungkin gue akan bahas di kemudian hari. sedikit aja ya, hidup minimalis tuh hidup yang rasional sih menurut gue. Itu maksud gue poinnya adalah ya anjing kenapa lagu ini yang keluar gitu cukupnya men. Cukupnya. perlu nggak sih kita ini waktu untuk kayak apa ya, me time istilahnya merenungkan Oh, diri, itu harus perlu nggak sih? Perlu ya? banget. Iya. bukan artian me time itu lo orang gila yang ngomong Iya. sama diri sendiri, enggak, butuh men. Gua tapi ada lagi nih men, me time versi cewek ya. Apa tuh? Pelacur. Yang mana nih? Pelacur. Curhat. Oke. Ini cerita Nah, siapa lo- lagi nih? Ini perlu nih, penting. Diam cerita aja siapa udah, nih? nggak usah cerita siapa, ini kan sharing ya. Oke, Masa lu iya. mau ngebongkar orang, Iya. kamu sharing kan? Terus. Ya kan kita Me dari tadi time kritik versi kan. cewek yang akhirnya balik lagi ke gengsi. Mitanya gimana dulu? Nah, Yang kayak gimana? lu nggak pernah ngeliat cewek update sosial media? Dia nyalon manicure pedicure, Apa aja sih? me time. Gua makan di restoran, me time. Ya kan? Facial, me time. Pijit nggak? Hah? Pijit nggak? Iya lah, pedi kan mijit bro, lu makanya pacaran. Norak buat gue. Dia sampai akhirnya balik lagi ke gengsi nggak sih? Iya. Lebih ke pengakuan. Ya, pengakuan. Lebih jatuhnya balik lagi ke situ. Sampai Gua adalah orang yang merawat diri Iya. sekali itu dan sampai gua mencintai diri akhirnya gua. lu pernah mikir nggak sih orang yang belum tentu bisa kayak lu me time ke salon, makan di restoran segala macam. Makin memperparah quarter life crisisnya dia. Ya.
dari lu manfaatin sosial media aja tuh lu berarti bukan me time aja. Ya lu kan Iya, akhirnya kan iya. Me time yang cu, lu kalau mau tahu me time yang cu, ke Curug ngumpet di Gunung Bunder 1 malam. ngapain? Betapa Pesugihan Pesugihan. Itu real me time menurut gue kayak gitu-gitu. Gue sih, me time gue tuh gue mungkin sebagian besar orang bilangnya random ya. Tapi gue bilang ini me time, gue ke warkop sendirian. Ada warkop nih. Sendirian, gue sesimpel ya gue dengerin nonton YouTube atau denger musik yang gue pengen, ya udah sendiri aja gitu. Abis itu kan pikiran-pikiran brengsek muncul tuh. Iya, Bahkan ketika lu sendiri kan mojok di warkop kan gerah-gerah dikit kan. Kopi hitam lagi kan, kopi hitam pakai es tuh. Kopi hitam pakai es, kopi hitam pakai es. Tetap kopi lagi atau Mobile Legends atau nonton YouTube kan. Anjing gini. Kayak ngobrol aja. Ngobrol sendiri. Mungkin diri kita ada, gue sih percaya ya diri gue ini terdiri dari yin dan yang gitu. Maksudnya gue tuh punya setiap manusia di bumi ini tuh punya 2 kepribadian sih menurut gue ya. Iya, punya banyak sisi. Iya, hitam dan putih mungkin yang perlu diajak ngobrol. Nah, gue tuh kadang atau di warkop atau gue lagi denger musik di motor. Sambil jalan sih, Di emang kalau di motor. motor sendirian. Gue denger musik, mana? mungkin musiknya nge-trigger lu untuk itu. Kayak misalkan lagu siapa ya? Big plastic one, sorry. Tapi jangan sampai bengong-bengong amat, men. Apa lu mau apa lu nyanyi lagu itu? Lupa buset. Tapi- Motor nih men. Tiba-tiba lagu itu. Iya. Cek bos. Anjing. Enggak, kelilipan. Enggak gitu. Helm lu lumayan full face. Ya mungkin ya lu ini beda tipis sih, maksudnya lu antara sirik atau dengki sama motivasi tuh beda tipis anjir, abu-abu. Motivasi tai kucing. Iya, berak jadinya. Lu tetap toleransi lah, maksudnya orang-orang sini nih tolong dibantu lah, jangan lu Jangan lupa pamer jangan dulu lupa pamernya pamernya. tiap hari, tai. Pamer boleh asal bantu. Pamer seleranya jelek pak, enak juga. Anjir, mobil Kaila lu pamerin, ngapain? Gue juga bisa. Nih, belakang nih. Nih, kalau Rawat nih. kuat nggak lu ngerawatnya? Sabar nggak lu? Ya mungkin deh, ya udah panjang banget nih kita ngobrol. Ya kesimpulannya ya itu lagi ya 4 kali ya. Iya tadi 4 deh. Nah, Sama 5 deh gue tambahin. Betul. Jangan sering-sering detox dari toxic sosmed. Detox saya betul terus. sih. Nah, Jadi 5 pertama lu bodo amat, kedua apatis, ketiga lu secukupnya, keempat banyakin me time karena diri lu yang lain pengen diajak ngobrol juga, diajak diskusi lah. berarti gila. Bukan berarti Iya, gila, enggak, tapi emang itu otak sama hati tuh ada dialek kayak gitu. iya. harusnya, Iya, harusnya ada akhirnya menjadikan sintes ya. Iya. Ai. Sigmund Freud Iya, kan. oh iya. dialektis jadi kehidupan ini. Terus yang kelima, ya sering-sering detox lah. Jangan toksik mulu, lu telan tuh. Lu detox tuh, baca Quran kayak lu, zikir kayak apa kayak ya. Metodenya banyak lah pokoknya. Ya, yang meditasi kayak yoga atau Lu- apa. Akhirat tipis-tipis lah dipikirin. Ya mau gak mau men. Ya gitu kan. Iya kan, Jangan maksudnya- lupa. Spiritual itu kan lebih dari agama kan. Iya. Maksudnya mungkin lu punya spiritual sendiri atau lu pesugihan atau apa kan terserah lu, yang penting lu detox gitu. Gitu Bu. Untuk yang lagi rasain hawa-hawa quarter life crisis, semangat aja udah lu jalanin aja hidup ya.
yang penting lu makan, lu sehat, pakai masker, cuci tangan, Cuci tangan sering-sering. percuma lu quarter life crisis sakit makin quarter life lu, makin krisis hidup lu. Apalagi sekarang ya, kalau Iya, sakit mah udah makin krisis deh lu. Ke dokter lu pusing kan, duit lagi kan. Itu paling ya, gue bukan menggurui atau menasihati, cuman ya sharing. Mungkin di kelima saran ini berguna untuk kita berempat mungkin. Oke. Di lu nggak berguna sama sekali. Ya kita sharing aja. Kalau lu mau make ya nggak apa-apa. Mungkin berguna juga untuk cocok juga apa sama diri lu. Harusnya sih cocok. Iya. Karena Iya, itu iya. sangat universal sih menurut gua. Karena sampai ada bukunya, men. Iya. Itu kan ada sampai 2 jilid kan. Oh iya. Yang satu oranye, satu biru tuh, yang biru. Gue saking bodo amatnya, apa yang gue mau baca? Gue bilang, gue lebih jago, bodo amat mah. Kesimpulannya itu Chan tadi. Mamang cashbor. Ya itu. berak nih, berak. Gue lebih jago, soal bodo amat paling jago. Gue mah. Parah. Apalagi Sujon. Lagi gibah. Jagoan tadi. Muner. Lu teraka lu. Oh iya, dari obrolan ini nanti bakalan nongol playlist mengenai quarter life crisis, ntar bakalan nongol di YouTube Find.id. Asik. Dan Spotify Fun.id. Fun.id. Kita bikin playlistnya Playlist ya. untuk menemani kesenduan pemikiran Anda tentang kehidupan. Biar pas lagi minta. Mampus tuh kalian dibunuh sepi. Dari ini di tengah malam. Gila lebih netes. Pokoknya salam nasi bungkus deh. Salam nasi bungkus. Thank you udah Thank nonton. you. Jangan Thank lupa you. like, subscribe, komen, Thank you. share.